Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, sore hari ini kita dipertemukan walaupun secara virtual dengan saudara-saudara sekalian, para kader keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera serta kaum muslimin dan muslimat, para simpatisan dan seluruh anak bangsa yang melihat acara halal bihalal Partai Keadilan Sejahtera. Saya memulai dahulu dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amali wa ta'at. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya, dengan Idul Fitri berikutnya pada tahun yang akan datang. Yu'iduhu alaina wa alaikum wa alal ummatil islamiyati bil yumni wal khairi wal barakat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dan bangsa ini, dan COVID-19 ini sudah tidak ada lagi dan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita bertemu secara virtual, saudara-saudara keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, kaum muslimin dan muslimat, saya yakin hati dan pikiran kita insyaallah selalu berdekatan dan bersatu. Dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, saya mendapatkan data pada tanggal 9 Juni dari gugus tugas nasional COVID-19, yaitu yang positif 33.076 dan 19.739 dalam perawatan, dan alhamdulillah 11.414 dinyatakan sembuh, dan mereka-mereka yang meninggal dan wafat berjumlah 1.923. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan. Saya memberikan apresiasi salut kepada segenap tenaga kesehatan yang telah bergerak berbuat, dan pasti di antara mereka juga ada yang wafat gugur. Kita inginkan dan kita dorong agar mereka ditetapkan sebagai pahlawan kemanusiaan, dan mereka-mereka yang kembali kepada Allah min ahli la ilaha illallah, kita berdoa kepada Allah agar ditempatkan dalam surga Firdaus dan minasyuhada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Gubernur DKI tadi telah menyapa kita semua, dan kita doakan juga agar Pak Anies Rashid Baswedan mampu dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula gubernur yang dari Partai Keadilan Sejahtera NTB, Sumatera Barat, dan para bupati, wali kota dari kader-kader Partai Keadilan Sejahtera dan yang kita usung mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, kita diperintahkan untuk selalu husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka. Yang terjadi tidak mungkin terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Pasti ada hikmat di situ. Pasti ada hikmatnya. Salah satunya, yang tadinya renggang dengan keluarga sekarang menyatu. Coba. Sibuk ngurusi dunia. Tapi dengan COVID-19, ya, mungkin lebih dari 2 bulan di rumah. Olehnya itu soliditas internal keluarga insya Allah semakin solid.
Bayangkan kalau keluarga sangat solid dan kuat, pasti bangsa juga akan kuat. Ini sesuatu yang kita raih bersama dan mudah-mudahan terwujud dalam setiap keluarga pada anak bangsa ini. Dan yang kedua, kita rasakan bahwa di rumah bisa kita lakukan banyak hal. Bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan yang tadinya ayah dan ibu tidak pernah praktek sebagai seorang guru, jadi guru coba. Menjadi guru mudah, lain caranya. Jangan sampai anak-anak mengatakan guru yang di sekolah lebih bagus dari bapak dan ibunya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau anak-anak mengatakan guru yang di sekolah lebih bagus, nah ini bapak dan ibu pun harus mengintrospeksi diri. Mesti yang dibanggakan oleh anak-anaknya adalah ayah dan ibunya. Dan kita sekarang dalam kondisi new normal. Ini pakai bahasa Inggris lagi. Apa enggak ada bahasa Indonesianya? Sebenarnya bahasa Indonesia ya kita kembali dengan kehidupan semula, cuma dengan pola dan hidup yang baru. Orangnya sama. Cuma pola hidup yang baru tersebut adalah sebenarnya ajaran Islam. Pola hidup bersih dan sehat. Apa itu? Cuci tangan, bersih. Bangun tidur saja kita diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk cuci tangan. Coba. Sebelum ada COVID-19, saya membaca beberapa tulisan ketika saya di Eropa. Bangsa yang paling bersih adalah umat Islam. Daerah mana? Bosnia, daerah itu hampir 96% bersih. Ada beberapa negara tidak perlu saya sebutkan, itu nilainya 5. Sebenarnya yang mampu dan punya imunitas dengan wabah COVID-19 ini, ya insya Allah mereka-mereka yang selalu bersih. Jadi kalau new normal, itu adalah karakter kita. Cuci tangan. Cuci tangan gak ada kaitannya dengan makan dan minum. Jangan dianggap kalau udah cuci tangan, makan lagi. Cuci tangan, makan lagi. Nanti Ustadz 2 kali, 10 kali cuci tangan terus nggak ada, bersih. Apalagi kalau mau makan, memegang sesuatu yang akan dimakan ya harus dicuci. Cuci tangan, terus jadi aturan-aturan yang sudah diperintahkan dan merupakan aturan yang baku, itulah pola hidup baru, pola hidup sehat. Nah, itu harus kita jalankan, itulah hidup baru, tradisi baru. Jaga jarak, gunakan masker. Nah, kalau saya sekarang memang nggak menggunakan masker. Sebab kalau pakai masker pun dia suara nggak jelas juga nanti. Ya, apalagi juga antum semua saudara-saudari nontonnya juga lewat TV juga. Jadi memang sangat jauh dan insya Allah aman lah. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tadi sudah disampaikan oleh Presiden. Saya berikan apresiasi, penghargaan. Jazakumullahu khairal jaza atas kerja keras, khidmat, pelayanan kepada masyarakat. Tadi sudah disebutkan bukan terkumpul dana 90 miliar, tapi pasti kerja keras, keikhlasan, isar, mendahulukan kepentingan yang lain pada kepentingan diri sendiri. Ini semua insya Allah dicatat dalam mizan, dalam timbangan kebaikan saudara-saudara sekalian, dalam timbangan kelak di akhirat nanti. Dan kita tahu banyak hadis-hadis yang menjelaskan kalau seseorang keluar dari rumahnya membantu orang yang susah. Dan ini kalau kita mau dapatkan hadis ini dalam kumpulan hadis-hadis sahih jilid 2 halaman 608. Pahalanya melebihi dan lebih afdal daripada iktikaf di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan lamanya coba. Bagaimana kalau setiap hari keluar sampai 3-4 kali? Pahalanya besar. Saya dalam pengajian Selasa, saya pernah katakan, kunna na'lamu wa la na'mal. Jadi banyak ilmu yang kita miliki, tapi kita tidak amalkan. Peristiwa yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim, ada seorang anak wanita yang usianya belasan tahun, salihah. Waktu pandemi meninggal dia.
Si bapaknya mimpi. Si anak menceritakan, dia mengatakan dia mendapatkan satu hal yang sangat luar biasa. Dan dia katakan 2 rakaat sebelum subuh itu benar ayah, lebih bagus dari dunia dan seisinya. Amal-amal yang kecil besar pahala dari Allah. Si anak mengatakan kunna na'lamu wala na'mal. Kita ini tahu tapi enggak kita amalkan. Tahu bagaimana pahala membaca subhanallah wa bihamdi, tahu 2 rakaat sebelum subuh, tahu ini, tapi siapa yang beramal? Ya. Itu peristiwa ini diungkapkan oleh Ibnul Qayyim dalam tulisannya, dalam bukunya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bangun tali silaturahim. Artinya tadi sudah memberikan bantuan dan itu insya Allah tanpa bersentuhan, bahkan digantung, dan banyak terjadi di banyak negara. Ya. Cuma cara kita dengan digantung. Ya, digantung bukan karena isinya sedikit, enggak. Tapi ya memang ngambilnya mudah mungkin. Di negara lain ditaruh di jalan-jalan. Ya, banyak cara. Ada negara lain ditaruh di depan rumah, tergantunglah. Yang penting bukan dari isinya, tapi keikhlasan dan semangat untuk saling berbagi. Ini yang mahal. Dan inilah sifat gotong royong, tolong menolong yang ada pada bangsa ini. Yang ini harus kita pertahankan, kita tingkatkan. Sehingga kita bangun tali silaturahim. Walaupun membangun tali silaturahim itu sendiri dalam kondisi tertentu berat, mungkin bisa disepelekan, mungkin didengar kata-kata yang tidak bagus, ya harus sabar. Ibarat jarum dan benang. Meskipun menusuk dan menyakitkan, tapi menyatukan apa yang sudah terpisah. Sakit, tapi menyatukan. Jadi ketika silaturahim mungkin ada kata-kata, ya udah sabar. Tapi yang terpisah pun menjadi satu. Jangan kita bergerak seperti gunting. Meskipun kelihatannya lurus, tapi dia memisahkan yang bersatu untuk lurus, tapi terpisah. Jadi banyak masalah yang kita hadapi di masyarakat. Contoh umpamanya, kalau kuku seseorang itu panjang, kukunya panjang. Penyelesaiannya adalah yang dipotong kukunya, jangan jarinya. Bisa panjangnya kuku itu lebih panjang dari jari, potong jari, itu keliru. Menyelesaikan ini contoh ibarat kalau kita punya masalah dengan seseorang. Potong masalahnya, jangan potong silaturahimnya. Jadi masalah yang dipotong. Jadi banyak hal-hal yang kita hadapi di masyarakat. Jangan terus malah silaturahim dipotong. Masalahnya apa? Itu yang kita potong. Potong kukunya, jangan jarinya. Jadi ketika berinteraksi, bersilaturahim, kunu kal asjar, pasti dalam kehidupan itu sendiri banyak yang tidak enak. Kalau tanaman pohonan saja mampu bersabar bahwa memberikan yang terbaik, masa kita nggak bisa lebih dari tanaman? Rindang banyak buah, dilempari dengan batu, dibalas dengan buah. Kalau pohon mampu melakukan itu, kita manusia harus lebih dari itu. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah pertahankan capaian-capaian yang sudah kita capai di bulan suci Ramadan. Masing-masing kita tahu. Saya dapatkan seseorang kemarin ketemu mampu, dia bukan hafal Quran. Dari pagi sampai sebelum maghrib khatam Quran. Ini cerita orang-orang lama ini muncul saat ini. Walaupun saya nggak tanya tajwidnya bagaimana. Tapi yang jelas pasti bacaannya lancar nih orang ini. Sampai. Dan akhirnya setelah bulan suci Ramadan mampu masih mempertahankan sehari sampai 3-4 juz. Ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 3-4 hari, 5 hari khatam Al-Quran. Yang tadinya sebelum ada Covid tidak pernah khatam Quran, coba. Setelah ada Covid-19, 3 kali khatam, 4 kali khatam. Jadi peristiwa ini juga banyak cerita. Sebab di rumah mau kemana, keluar juga nggak bisa keluar.
Mau sibuk makan bulan puasa, baca Quran. Bahkan yang tertatih-tatih membaca Al-Quran, terbata-bata, jadi lancar coba. Kemarin dalam majelis selesai saya ceritakan, ada seorang ibu usia 45 tahun baru semangat belajar Al-Quran. Tinggal di Ciputat, belajarnya di Istiqlal. Gak punya mobil, suaminya mengizinkan terus tiap hari. Sampai dia fasih. Sampai di rumahnya pun dibuat kelompok untuk membaca Al-Quran. Akhirnya dia meninggal. Suaminya menyusul 3 tahun berikutnya. Kalau tradisi di Betawi ada tanah luas dikubur di situ. Cuma suaminya mengatakan kalau aku meninggal biarlah aku dengan istri dipindahkan di tanah kusir. Ketika digali utuh jenazah istrinya. Bukan hafizah. Kain kafannya utuh coba. Karena hubbul Quran, cinta pada Al-Quran. Kalau orang cinta sama Al-Quran, pasti Quran juga cinta. Cinta itu ada di hati, nggak bisa. Ya. Dan Ramadan pun demikian, yang berpisah dengan Ramadan dengan tetesan air mata. Ramadan tahu. Dan Ramadan pun tahu ini tetesan air mata apa, dia ngerti juga. Ada tetesan air mata yang habis makan yang pedas-pedas beda. Dan tetesan air mata yang bersumber dari mahabbah dan cinta juga lain. Di bawah, nah ini banyak yang menyaksikan di daerah itu. Jadi pertahankan capaian-capaian yang sudah kita capai di bulan suci Ramadan. Pertama sholat, tidak lagi meremehkan sholat. Berjamaah di rumah. Ya. Bayangkan suami yang tidak pernah jadi imam. Akhirnya di bulan suci Ramadan dia belajar. Ya, belajar dia bab. Dan cerita-cerita bagaimana mengimami, bagaimana cucu main sana sini. Banyak yang kita lihat cerita-cerita semacam. Tapi semuanya indah. Semuanya bagus. Dan anak pun dia akan keluar. Dan anak yang usia 3-4 tahun, biarkan. Jangan dipaksa dia untuk khusyuk. Khusyuknya dia itu ya terus gerak itu khusyuk. Lari sana, lari sini itu buat anak-anak, itulah khusyuknya dia. Nanti usialah yang membuat dia semakin khusyuk, semakin baik. Pertahankan sholat kita. Pertahankan bagaimana capaian kita tentang Al-Quran. Pertahankan zikir di bulan suci Ramadan. Sedekah, infak, kebersamaan pasti. Dengan Zoom. Nah ini Zoom ini ataupun melalui ya apapun yang keberadaan, kebersamaan itu dijaga. Sebab setelah bulan suci Ramadan jangan terjadi bangunan yang sudah kita bangun atau dibangun oleh seseorang, dia sendiri yang merobohkannya. Sudah jadi rumah. 30 hari berarti 30 lantai. Kemudian mulai hari pertama, yang tadinya di bulan suci Ramadan 4 juz, 5 juz, 1 juz pun tidak dibaca coba. Bahkan 1 lembar pun lewat. Nah ini kalau begini berarti bangunan tadi, na'udzubillah dia sendirilah yang merobohkannya. Nah itu jangan sampai terjadi. Zikir, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketenangan bukan karena harta yang banyak, bukan tempat tidur, bukan ini, bukan ini. Ya, ketenangan adalah dialah Allah yang memberikan kita ketenangan karena dialah yang menciptakannya. Bayangkan ada orang yang tempat tidurnya nyaman, ya, kasurnya pun mungkin sekian harganya, AC, nggak bisa tidur. AC tapi keringat dingin keluar, nggak ada masalah. Tapi ada yang pas-pasan di atas becak tidur dia. Besoknya pun semakin tenang asyik. Tapi yang dengan di kasur tadi tidak mungkin tidur kecuali dengan pil coba. Jadi dua hal yang berbeda. Yang satu pasrah penuh kepada Allah,
dan Allah yang menjaga. Yang satu ini banyak pikiran-pikiran enggak sehat. Dialah Allah yang memberikan seseorang tenang. Capaian di bulan suci Ramadan itu ya harus kita pertahankan setelah bulan suci Ramadan. Mutawalli Sya'rawi dia mengatakan satu bahasa yang sangat ringkas. Supaya hidup ini enggak perlu ada dengki, enggak perlu ada iri, tidak perlu ada kebencian di sana sini, tidak perlu takabur, tidak perlu ini, sebab ya semuanya akan lewat. Kita mau atau apa yang perlu kita berbuat dengki pada semua sudah diatur oleh Allah. Mutawalli Sya'rawi mengatakan al-hayah qasirah, hidup ini sangat pendek. Sangat pendek sekali. Enggak pantaslah hidup yang sangat pendek itu sendiri. Kemudian di hati itu ada iri, ada dengki, ada perbuatan nifak, ada memutus tali silaturahim. Besok ini hanya jadi cerita saja. Olehnya itu perbanyak senyum, berikan senyum di sana sini. Yang penting jangan senyum sendirian, senyum, buat orang lain tersenyum. Walaupun sendirian pun enggak ada masalah, mengenang sesuatu, asal jangan sering-sering aja. Buat orang lain tersenyum, maafkan walaupun orang berbuat salah, kasih maaf. Ya. Sebab fala na'lamu, kita enggak tahu semuanya kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi buat orang lain tersenyum, buat orang bahagia. Bayangkan yang tadinya sedih kemudian membuat dia tersenyum, tidak mesti dengan uang, bisa dengan kata-kata. Mungkin itulah yang membuat orang tadi masuk surga. Coba. Wala tastasghir hasanatan, jangan nyepelekan kebaikan walaupun kecil. Fa innaka la tadri, engkau tidak tahu kebaikan apa yang membuat kamu masuk surga. Jangan dianggap harus yang besar-besar. Mungkin yang kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dianggap oleh seseorang besar untuk diri, kenyataannya enggak ada nilainya di sisi Allah. Karena di situ ada unsur riya, bukan karena Allah, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, ada beberapa hal yang saya ingin ingatkan diri saya dan saudara-saudara keluarga besar Partai Keadilan. Jangan menyikapi sesuatu itu dengan terburu-buru. Perlu kehati-hatian, perlu tarayus. Saya kasih contoh. Kita dapatkan hampir 7 ayat dalam 7 surat menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini dengan sittatu ayyam. Khalqus samawat, dengan sittatu ayyam itu bukan 6 hari, tapi 6 masa. 6 tahapan. Pertanyaan sederhana, mudah bagi Allah untuk menciptakan alam semesta ini dengan kun fayakun. Jadi pasti ada hikmat di situ. Ya. Dan yang paling tahu detailnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ulama-ulama kita menjelaskan 6 tahapan, ini. Artinya, kemudian dalam ayat yang lain lagi dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ata amrullah fala tasta'jiluh. Itu. Jadi keputusan Allah itu sudah pasti, jangan engkau membuat sesuatu yang tergesa-gesa. Kemudian ditutup ayat tadi dengan wasbir wa ma sabruka illa billah. Diperintahkan untuk sabar. Antara jangan tergesa-gesa dan sabar, pasti banyak hikmat di situ. Yang ingin saya garis bawahi adalah jangan terburu-buru dalam bersikap. Lihat dampaknya yang akan terjadi untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, untuk partai itu sendiri. Perlu tarayus, tidak terburu-buru dalam menyikapi banyak masalah. Banyak contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ma balu qaumin, kenapa ada satu kaum yang melakukan 1, 2, 3. Apalagi berkaitan dengan orang tertentu, nama tertentu, tokoh tertentu, harus hati-hati jangan sampai menyinggung. Banyak cara kita untuk memberikan nasihat, memberikan masukan, bisa langsung, bisa yang sifatnya isyarat-isyarat yang tidak menuju pada orang-orang tertentu. Kemudian
sebagai tambahan juga sebelum saya tutup, kita pasrah sama Allah. Yang penting tadi sudah ada arahan dari Presiden, poin-poin, lakukan, ikhtiarkan. Ya. Tapi jangan lupa bahwa yang memutuskan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Junaid, dia mimpi melihat diperintahkan, kamu sekarang pergi di mana kendaraanmu, keledaimu itu berhenti, bantu orang tadi. Bangun Imam Junaid. Imam Junaid hidup di masuk abad ketiga, 215 Hijriah sampai 297. Ini sebagai penutup. Sampai dia bangun, dia bawakan bantuan uang 100 dinar. 100 dinar. Orang tadi menangis bersyukur, enggak dianggap ini uang. Sampai Imam Junaid mengatakan, wahai saudaraku, kalau kurang kamu cari namaku, nanti aku bantu lagi. Kamu keliling di kota Baghdad, tanya mana Al-Imam, mana Junaid, gitu aja sudah, Imam Junaid. Terus orang tadi meleleh, amajnunun anta ya Junaid, kamu orang gila ya? Yang membuat kamu datang ke sini bahwa ini semua dialah Allah, kenapa saya cari kamu? Amajnunun anta ya Junaid, kamu ini orang gila ya? Kamu ini sekarang datang ke sini, siapa yang merintahkan kamu semua bawa uang ini? Terus saya suruh cari kamu di pelosok-pelosok kota Baghdad. Itulah kepasrahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan dan bekal yang kita bawa di bulan suci Ramadan dan kita pertahankan adalah kita pasrah kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Asal kita berbuat dulu. Setelah itu kita serahkan segala urusan kepada Rabbus samawati wal ardh. Dialah yang mengatur segala-galanya dan sudah diatur semua oleh Allah di Al-Lauhul Mahfuz. Tapi ikhtiar terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Pertahankan capaian-capaian kita di bulan suci Ramadan. Apa saja kebaikan, pertahankan. Pasti akan melihat sekian banyak keajaiban dalam hidup kita. Kalau kita mencintai Allah, pasti Allah akan mencintai kita. Ada seseorang pakai kursi roda terjatuh. Ini cerita penutup lah. Kemudian ada kuda di situ. Kursi roda tadi ditarik, orang tadi sudah nggak bisa berdiri. Si kuda tadi tertidur, membaringkan diri. Naiklah orang tadi di atas kuda, kemudian dia bangun. Artinya kuda pun punya perasaan rahman, sifat kasih kepada manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang beriman? Pasti dan pasti dan pasti. Satu rahmat dibagikan pada seluruh alam semesta ini, saling mengasihi, saling mencintai, dan 99-nya Allah berikan untuk mereka-mereka yang beriman kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka tersebut yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah shaum kita, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan Idul Fitri berikutnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Di Amerika, di Jepang, di Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semua pada nyapa ini. InsyaAllah Allah pertemukan kita lagi dalam acara berikutnya. Wah, tangan ibu gerak semua. Anak kasih 2 tangan deh. InsyaAllah. Amin, amin. Kabul, kabul. Kabul. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.